5 tahun ke depan ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, orang itu kan akan sulit ya menerima sesuatu yang baru, ya kerja dari rumah, kemudian belajar dari rumah akan sulit. Tetapi dalam waktu 1 tahun dan 1,5 tahun, mereka akan terbiasa. Mereka akan masuk ke zona nyaman baru. Ya. Nah makanya saya katakan ketika nanti pandemi itu selesai, maka mereka akan tetap dengan aktivitas seperti sekarang ini. Ya, bahkan para pengusaha penyewaan kantor ya, itu ketar-ketir ya. Kalau sampai nanti benar 50% karyawan itu tidak perlu di kantor dan cukup kerja di rumah karena ternyata efektivitasnya juga sama ketika datang ke kantor, bahkan lebih meningkat, itu mereka akan kehilangan 50% space kantornya. Benar. Ya, jadi ini harus diantisipasi juga gitu. Makanya kita punya tim yang bisa memprediksi 5 tahun ke depan itu ya, kira-kira orang akan stay dengan 70% activity yang mereka lakukan sekarang. 70% walaupun ya, yang Pak. 30% akan beralih kepada yang lama, yaitu beralih kepada offline. Tetap akan beralih ke offline, tetapi akan lebih banyak yang akan stay dengan apa yang mereka sudah lakukan sekarang. Ya, itu kira-kira dari sisi perilaku konsumen. Iya. Kalau misalnya tadi berarti strategi apa yang bisa dilakukan? Ya mengikuti perilaku konsumen tadi itu ya Pak ya kira-kira ya? Iya, absolutely. Ya harus mengikuti apa yang menjadi tren ya. Bahkan nanti ke depan akan makin meningkat. Pak Irawan pasti sudah tahu itu. Ke depan kira-kira komunikasi kepada konsumen yang paling tepat apa gitu. Karena 10 tahun yang lalu saya sudah melihat itu di Barcelona ya, pameran mobile exhibition technology itu saya udah lihat dan sekarang saatnya gitu ya. Jadi gini Mbak Desi, kalau menjawab tadi pertanyaan Mbak Salwa ya, IEDS tadi kan kita udah singgung ada 3 main ada 3 tools ini lah, tools main tools lah. Ya, satu kita mau attack dari sisi IED Bits, di mana ini basisnya messaging. Yes, kalau messaging itu bisa interaktif gitu kan. Misalkan tadi kalau kita ada PTX gitu kan mau pasang iklan di sana, interaktif dengan tadi pengguna subscriber kita gitu kan ya. Dia bisa lakukan tanya jawab di sana. Kemudian ada OTP misalkan tadi kan pakai IEDS ya. Itu di sisi untuk messaging. Kemudian kita punya yang namanya tadi IEDS-M-Gram. Itu gabungan video. Jadi begitu. Kenapa kita luncurkan IEDS-M-Gram itu kita lihat ya memang di pelosok-pelosok itu, karena Indonesia luas ya, kepulauan dan luas, dan sometimes di daerah sana mungkin jaringannya masih 2G atau even 3G gitu kan ya. Jadi kecepatan internet pun beda. Nah ini yang kita mau menuju ke sana. Kita tetap pengen tadi pelaku-pelaku yang akan industri tadi yang mau engage dengan customer tetap bisa dilakukan. Kenapa tetap demikian ya? Tadi kan kita nggak bisa ketemu dengan pandemi ini kan kita susah ketemu, sosialisasi juga mesti jaga distancing segala macam gitu kan ya. Jadi ini yang kita mau coba dengan tadi IEDS-M-Gram. Jadi pelaku-pelaku usaha tadi yang mau tetap engage sama customer dia bisa lakukan di platform itu sehingga tadi message-nya bisa berupa video ya. Jadi nggak menutup kemungkinan tadi pakai layanan 2G atau 3G masih tetap bisa dapat. Dan handsetnya nggak perlu yang paling canggih kan yang saat ini. Pinter-pinter amat ya. Nggak perlu yang paling canggih yang saat ini mungkin ada di pasar gitu kan ya. Kemudian yang untuk IEDS Snapchat ini justru lebih menarik lagi gitu kan ya. Karena kita melihat saat ini utilisasi dari sosial media, kemudian dari tadi yang dinamakan yang Pak Andi sudah jelaskan ya 80 juta itu mau nggak mau interaksinya dengan si device-nya dia, kemudian dengan si pelaku yang bisnis tadi semakin erat gitu kan. Jadi yang tadi kan udah disampaikan ya, buka kulkas, lihat muncul, ada ini, kemudian itu yang kita mau tap market di sana gitu. Ini benar-benar istilahnya kalau tadi kita lihat video dari Pak Irawan juga gimana tadi ada orang ya mau pakai make up kan dia nggak perlu datang karena kan memang susah ya mungkin masih takut-takut mau lihat ini apa tadi yang pakai ada alis yang tadi bagus apa enggak dia bisa lakukan di sana. Benar. Ini yang terobosan ini yang mau nggak mau kita lakukan itu yang mungkin
membuat kita agak berbeda dengan platform digital lain karena kita udah tiga-tiganya. Dan jangan lupa kita punya pelanggan mobile seluler itu yang cukup banyak. Iya, benar. Yang itu yang bisa kita utilize dari tadi pelaku-pelaku usaha itu mau attack segmen yang mana sih? Mau usia kah, mau atau yang dia suka spendingnya sekian kah? Itu yang bisa kita lakukan sehingga bisa tadi apa yang dilakukan sama pelaku bisnis itu tepat sasaran. Bisa targeted gitu ya, nggak cuma kayak ya udah deh lempar atau ada yang nyangkut, nggak gitu ya. Karena tadi kan kita dalam kondisi ekonomi juga tadi kan masih karena pandemi tadi kan ya. Jadi kan kita juga kalau mau lakukan sesuatu action juga mesti lihat kan ROI-nya kan, nanti kan return-nya kapan segala macam. Nah itu yang kita bisa benar-benar pas targetnya gitu. Ya, gini, masalah ibu itu adalah masalah semua pelaku usaha semuanya pada saat ya. ini. Ya, begitu. Nah, jadi untuk mengantisipasinya tentu kita harus ada hal-hal yang harus kita atur, Bu. Contohnya ya, ibu harus bikin plan untuk plan pendek atau plan menengah. Dan sampai sejauh mana pada saat ini kondisi keuangan ibu yang bisa membuat bisnis ibu bisa bertahan gitu. Misalnya, saya masih punya dana nih, misalnya X ini saya hanya bisa bertahan selama 3 bulan. Ya udah, setelah 3 bulan nggak bisa. Artinya selama 3 bulan itu ibu harus benar-benar memaksimalkan apa yang ada untuk bisa menghasilkan. Contohnya, gimana sih supaya penggunaan listrik yang tidak perlu mungkin nggak usah kita nyalain, yang penting-penting aja. Mengingat mungkin tempat usaha juga kan isinya biasanya ada 10 karyawan, sekarang kan udah nggak boleh. Harusnya cuman ada setengah karyawan. Nah, mungkin dengan makin sedikitnya karyawan tentu penggunaan listrik makin berkurang. Ya, udah gitu untuk pembayaran gaji juga mungkin bisa lebih sedikit lagi. Dan untuk pembelian untuk modal kerja pun mungkin bisa lebih di cut off lagi. Mengingat apa? Mengingat produk yang kita jual itu kan tidak sebanyak produk-produk yang terjual sebelum pada saat masa pandemi begitu. Jadi kalau saran saya sih, Bu, dengan situasi seperti sekarang ini manfaatkanlah seberapa mampu yang ibu bisa lakukan. Tadi satu, pengurangan karyawan, yang kedua penggunaan listrik, yang ketiga pengurangan modal kerja yang mungkin kita cut off. Biasanya kita produksi 10, kali ini kita produksi 5. Nah, itu kan kita bisa cut off semuanya. Dan selain men-cut off itu pun kita harus memikirkan solusinya. Bagaimana supaya produk saya ini bisa laku di masa pandemi ini. Saya kasih contoh, misalnya tadinya ibu jualan baju nih. Nah, hari gini jualan baju kan nggak laku nih, Bu. Nah, apa? Kita bisa berganti, ibu jadi jual masker, menjual face shield. Jadi kan masih ada hubungannya seperti itu. Nah, jadi produk yang ibu jual itu kalau sekarang kurang direspon, beralihlah ke produk lain yang sebenarnya nggak terlalu jauh dengan produk lama ibu. Ya, sehingga itu bisa paling tidak bisa mendatangkan income buat bisnis ibu, dan akhirnya bisa membayar kos-kos yang harus ibu bayarkan setiap bulan itu. Seperti itu. Strategi konten untuk mendapatkan perhatian daripada konsumen. Tentunya konten itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, konsumen itu kita harus tahu konsumen yang mana. Konsumen mana yang kita mau targetkan, apakah dia Gen Z, apakah dia milenial, apakah dia baby boomer, mungkin itu yang pertama. Kemudian kita harus tahu psikografis atau set of mind-nya dia seperti apa. Apa yang membuat dia tick. Consumer insight-nya itu apa. Nah, dari situ baru kita bisa memberikan sebuah tadi value proposition. Konten itu adalah sebetulnya adalah sebuah key message yang kemudian disampaikan, ya kan? Apakah itu dalam bentuk visual, apakah itu dalam bentuk teknologi, apakah itu dalam sebuah headline. Nah, itu harus disampaikan secara kreatif, mengena kepada konsumen itu, dan sebaiknya harus simple.
Sebetulnya kalau kita bicara bisnis, semua bisnis bisa mengaplikasikan augmented reality. Kalau kondisi sekarang, kita bisa memakai augmented reality sebagai filter-filter di social media platform kita. Iklan bisa berada di dalam AR tersebut, sehingga brand menjadi masuk ke dalam sudut pandang si konsumen. Tapi kalau kita bicara tadi, ada juga bisnis, kalau secara teknologi, AR itu bisa dipakai apa saja. Bahkan warung offline tradisional, kalau dia memakai AR, itu juga bisa menjadi hook untuk meng-create attention. Karena semua orang, tadi Pak Andi bilang bahwa sebetulnya Gen Z dan millennials itu semua memiliki headset yang saat ini secara simple, dengan sebuah kode marker bisa di point kameranya dan itu menjadi sebuah AR visual. Yaitu. Jadi dan apa yang mau disampaikan di situ itu adalah strategi konten. Kita harus mengerti siapa yang akan akses AR itu. Benar. Ya, siapa yang akan memakai AR itu dan pesan apa yang mau kita sampaikan melaluinya. Jadi gini, kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang ya, the way the world change itu sangat rapid. Kita nggak bisa predik ya, unpredictable sekali. Kemudian juga sangat volatile ya, perubahan yang terjadi. Kemudian juga sangat ambigu. Sehingga kita juga kalau enggak ini akan mendatangkan kebingungan gitu kan, kebingungan dari setiap even saya ngomong pelaku bisnis lah ya, karena kan kita ini dalam webinar terhadap bisnis. Mau nggak mau untuk mengatasi itu kita mesti cepat beradaptasi gitu loh, beradaptasi kemungkinan sehingga bisa mendapatkan suatu solusi. Apakah solusi ini akan tepat akan berlaku atau valid dalam waktu panjang? Saya rasa tidak. Kenapa? Tadi kan volatil banget dunia ini, kemudian juga nggak bisa dipredik, ambigu juga, bingung gitu kan. Jadi pertama untuk mengatasi itu kita mesti cepat beradaptasi. Kedua mesti cepat mengambil keputusan. Keputusan bagi saya melihat situasi ini pasti nggak ada yang benar dan salah ya, tinggal tepat atau tidak tepat sehingga nanti kedepannya kita bisa improve lagi, perbaiki lagi gitu loh. Jadi mengacu ke tadi tanya digital transformasi digital atau mindset itu, ya itu adoption ya gitu kan. Saat ini karena kita dalam kondisi full teknologi, jadi adaptasi itu juga kita turunkan ke dalam teknologi informasi gitu kan, digital tadi gitu loh. Justru itu kan kita lihat sendiri kan saat ini kalau kita lihat data di network kita ya, di Indosat Waredo itu penggunaan terhadap aplikasi collaboration ya, working collaboration ya, saya nggak ngomong nggak usah sebut brand ya kalau kata pesan Mas Pak. Kalau untuk video meeting bla 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 itu kan kita lihat itu kolaborasi tuh, ya kan mungkin juga dokumen juga nggak perlu ditaruh di dalam, kita taruh di cloud dan lain-lain. Itu udah ada impactnya tuh, bagaimana kita satu dengan yang lain bisa tetap interaksi dengan tadi collaboration tools ya kalau ini. Jadi hal-hal demikianlah yang kita bisa lihat gitu kan tadi contohnya juga kan saat ini nggak perlu tangan bahasa kok, ada platform untuk kita melakukan tadi dokumen management sehingga approval itu bisa secara secara digital gitu. Jadi hal-hal itu yang memang akan impact kita saat ini hidup di dunia gitu loh. Terutama tadi kita tambah cepatnya lagi karena tadi ada faktor COVID-19. Oke, jadi sebenarnya ya emang pola pikir digital di era transformasi sekarang ini ya tadi harus adaptif, dan kalau boleh aku simpulkan tadi kan kayak nggak ada benar salah ya, emang harus eksperimen aja ya. Dan mesti cepat kita bikin keputusan sehingga tadi karena tadi solusi yang saat ini kita lakukan mungkin nggak akan berlaku lagi panjang gitu kan ya. Benar. Jadi harus solusi A untuk ini belum tentu nanti solusi A untuk hal yang sama gitu. Benar. Gitu. Jadi emang itu kuncinya, adaptasi, kemudian membuat keputusan dengan cepat, dan juga tadi kalau boleh ya eksperimen aja ya, kita coba-coba aja gitu kan. Belum tentu tahu benar apa enggak, orang solusinya baru semua ya Pak hari gini ya. Dan kondisinya nggak bisa dipredik dan semuanya ambigu, dinamis banget gitu.
tentunya tadi yang bisa benar-benar dimanfaatkan ya adalah tadi profil yang kita punya. Kita punya pelanggan yang kita bisa lihat profilnya. Benar. Ya kan tadi misalkan Pak Aditya punya produk A. Kan awalnya begitu udah membuat produk A kan juga ditentukan ya segmen marketnya mau gimana, apakah ini wallet size-nya cukup apa enggak, pas apa enggak, kan biasanya ada FGD bla 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 lah, life cycle-nya gitu kan ya. Nanti kita juga bisa lihat di situ. Nah, ads yang tadi aku sampaikan kan ada tiga ujung tombak ya yang bisa kita pilih gitu kan ya. Mau masuk segmennya di mana, tepat apa enggak, sehingga tadi kalau mau masuk banyakan di sosial media di daerah situ ya kita gunakan ya tadi pakai augmented reality dengan AR glasses-nya ya, AR lenses-nya gitu. AR Snapchat ya. AR lenses-nya. AR Snapchat betul. Kalau misalkan tadi masih banyak yang handphone quote unquote jadul, kita bisa tadi pakai video ASMgram gitu. Yes. Atau mungkin bisa ASBIS tadi ya. Tapi yang penting yang tadi saya sampaikan adalah profile kita punya nih mau ditujukan kemana sehingga eyeballs-nya ya, kalau ngomongin marketing eyeballs-nya tuh kena. Ya kan? Itu kan yang penting kan, sehingga message tadi yang tadi saya sampaikan antara si pelaku bisnis dengan si calon konsumernya bisa tetap ada gitu. Engagement itu tetap kuat gitu. Jadi gini, kalau tadi disampaikan ya, kalau MGAM ini kita nggak akan menambah biaya penggunaan data. Oh ya. Kalau misalkan dulu kita kenal dengan teknologi MMS, kita mirip seperti itu. Oh gitu. Ya kan. Jadi memang mau buka message gitu kan, buka oh ada video nih, misalnya gini lah, car manufacturer, misalkan merek A gitu kan, mau dia launching sehingga mau masukin ke segmen ini nih yang kita lihat ya, mungkin spendingnya begini, profilnya begini, Xmood kah atau apa gitu kan ya, dia bisa kirim. Kemudian mungkin di sana jaringannya masih belum baik ya, karena tadi aku bilang kan Indonesia luas banget. Benar. Sometimes itu dia masih pakai handset gitu kan, kita bisa lihat semua tuh handset, profile segala macam gitu kan, kita bisa profiling. Begitu sampai dia bisa lihat keunggulannya tadi dengan video masuk, message-nya masuk dia tinggal buka. Kalau tadi memang bukannya handphone terkini ya, kekinian gitu kan, dia masuknya dari buka kayak video. Kan di dalam video kan jadul kan pasti ya tahun lalu udah ada aplikasi video kan, yang benar-benar yang jadi itu teknologi ya quote unquote mirip MMS lah. Iya. Memang dulu ya, ini tentang bisnis properti ya, itu namanya human touch gitu ya. Artinya harus ada sentuhan salesperson gitu ya, atau agent properti yang kemudian dia mempersuade customer gitu. Sekarang nggak perlu. Tadi kan disebutkan ada augmented reality. Dengan augmented reality itu nggak perlu. Jadi kita udah punya misalnya nih, udah punya catnya apa segala macam, tinggal kita scan atau kita kamera dengan pakai AR tadi itu kita bisa ganti-ganti cat sendiri, kita bisa compare harga kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak perlu human touch, cukup high tech aja. Ya, jadi memang harus beralih sih kalau menurut saya, karena ke depan ya orang juga nggak akan ketemu dengan para salesman ini ya. Bukan berarti saya tidak mengatakan salesman tidak perlu, tetapi salesman sendiri juga harus berubah. Tidak bisa dengan cara menjual langsung face to face dengan customer. Walaupun relationship masih penting. Ya, relationship masih penting, itu mungkin yang tidak bisa tergantikan oleh AR. Tetapi dalam sisi additional tools atau additional technology itu mutlak. Karena kalau tidak pasti akan dilakukan oleh pesaing yang lain gitu. Jadi saya rasa tinggal pilihannya adalah human touch atau high tech gitu aja. Terima kasih. Ibu, kayaknya teknologi ini udah masuk sampai ke pedalaman-pedalaman ya. Jadi teknologi ini sebenarnya membantu para UMKM itu yang berada di pelosok-pelosok. Karena apa? Kalau kita memarketingkan produk kita melalui digital marketing, akhirnya seluruh dunia tahu. Misalnya saya ada di Jawa
di Jawa Tengah yang di ujung gitu. Walaupun saya di ujung desa, tapi manakala produk kita itu kita pasarkan melalui digital marketing, itu akhirnya seluruh Indonesia bisa tahu bahwa di pelosok desa itu ternyata ada produk yang harusnya orang nggak tahu, tapi melalui digital marketing itu orang bisa tahu seperti itu. Nah, kalau tadi Ibu katakan, tapi di kita nggak ada. Tadi Pak Lingga juga udah menjelaskan ya, kayaknya Indosat juga udah masuk ya sampai ke pelosok ya Pak ya. Pelosok sehingga melalui Indosat itu pun kita bisa mempromosikan, memarketingkan untuk produk-produk kita. Jadi sebenarnya di balik pandemi ini ada hikmat yang luar biasa Ibu. Karena saya punya banyak binaan UMKM. Selama pandemi ini kita berusaha, dan akhirnya yang teman-teman UMKM dapatkan, mereka malah lebih besar dibandingkan sebelum pandemi. Seperti itu. Jadi ada hikmat. Karena apa? Akhirnya semua para pelaku UKM juga akhirnya mereka menyadari bahwa digital marketing itu merupakan salah satu sarana untuk promosi produk mereka. Yang tadinya mereka hanya konvensional, tapi karena memang udah keharusan untuk masuk digital marketing, akhirnya kita arahkan mereka ke sana. Dan teman-teman UKM juga ternyata ya mau untuk diarahkan, karena itu untuk kemajuan bisnis mereka, begitu. Dan akhirnya setelah kita review produk-produk mereka yang tadinya mereka buatnya tadi di Jawa Timur, ternyata orang di Sumatera Utara banyak membeli, karena mereka sekarang tahu bahwa produk itu ada, khususnya produk sekarang yang ditawarkan misalnya herbal, karena kan itu untuk kesehatan ya. Nah itu kan biasanya kan herbal itu kan dibuat tuh di desa-desa ada pertanian seperti itu. Nah setelah dibuat, dipromosikan melalui digital marketing, dan akhirnya orang dari Sabang sampai Merauke bisa mengetahui tentang produk kita. Jadi menurut saya digital marketing ini adalah salah satu sarana untuk memajukan bisnis kita. Ya, karena kita bisa berjualan melalui digital marketing tanpa kita harus datang ke mana-mana begitu. Kita tetap di tempat kita, tapi produk kita udah sampai ke seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia. Kalau dalam konteks makro dan perekonomian, saya melihat bahwa ini sebetulnya AR adalah teknologi dalam beberapa tahun ke depan akan bukan menggantikan smartphone, tapi adalah suplemen daripada smartphone. Dan itu akan mungkin menjadi platform unggulan, sehingga tadi bisa membantu UMKM, bisa membantu warung, bisa membantu siapapun, asal kontennya disajikan secara kreatif. Jadi kreatif itu menjadi penting. Karena kalau enggak, teknologi hanyalah sebuah teknologi. Ya, dan akan menjadi sebuah pesan yang mungkin boring. Nah, bagaimana tidak boring? Nah, harus disajikan secara kreatif. Pesannya itu yang harus menarik. Nah, itu fungsinya agency mungkin bekerja sama dengan brand untuk mencari angle hook attention itu supaya menarik. Konten itu konten yang apa ya? Kayaknya jangan yang biasa-biasa ya. Apalagi tapi konten itu tergantung kita mau masuk ke segmen mana nih. Ya, kita masuk ke segmen mana, kita masuk ke usia mana, begitu kan? Nggak mungkin dong mau segmen ibu-ibu, orang tua tiba-tiba gayanya gaya anak muda, kan gitu kan agak kurang cocok ya gitu. Tapi kalau saya lihat sekarang konten-konten yang disajikan sekarang adalah konten-konten yang kayaknya misalnya tiba-tiba yang kayak tadi saya bilang ada brand tiba-tiba nasi goreng setan gitu kan, itu kan abis itu dibikinlah kontennya rawon kayaknya ya, horor, yang agak horor gitu. Jadi itu akhirnya konten yang akhirnya itu tinggal di pemikirannya masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya manakala dia inget, saya pengen makan nasi goreng.
oh dia ingat oh setannya gitu kan. Jadi konten-konten yang gampang untuk diingat, yang gampang untuk dicerna, dan yang unik. Kalau buat saya sih seperti itu ya. Oke. Belajar sendiri harus. Apa sih nggak bisa dipelajarin dalam sekarang gitu ya. So Pak, kita sebagai agency saat berpartneran dengan klien, menghadapi klien berkolaborasi dengan kami, itu akan semakin kaya materi yang kita bisa berikan kepada konsumen kalau kliennya juga mengerti dan bisa berkontribusi, berkolaborasi dengan kami gitu. Jadi, so belajar sendiri itu penting. Tapi memang ada spesialis companies ya yang mungkin vendor yang bicara atau bisa bikin AR konten. Biayanya variasi. Saya mungkin tidak etis untuk menyebutkan di sini karena sebetulnya banyak sekali orang yang bisa teknologi yang bisa membuat teknologi ini sebetulnya. Sedikit menambahkan ya, Pak Yakaman. Yang solusi yang kita bangun adalah kita kerjasama dengan Snapchat. Jadi kan memang kita menyasar pengguna sosmed Snapchat ya, yang mungkin saat ini masih kalau di data kita masih sekitar 7 juta. Itu kan dari situ ada profil wanitanya berapa, prianya berapa. Nah, untuk tadi bagaimana bisa membangun itu, kita bisa bantu kok. Oh bisa tuh, Pak Tegar. Yes. Jadi tinggal bagaimana tadi kan si pelaku bisnis juga mau kreatifnya bagaimana. Kalau memang bisa ya silahkan. Kan karena kan kita menyediakan platformnya ya, platform jadi mau dilapain juga bisa aja gitu kan, karena platform is just a platform ya. Tadi kan seperti kata atasnya mau dibangun bagaimana kan, rumahnya mau model gini, mau kiri kanan, nah itu tergantung kreativitas dari mungkin tadi agensi yang tadi disampaikan oleh Pak Irawan. Dan kreatif itu nggak bisa di teknologi masuk ke sana karena kan itu human ya. Nggak, tentunya kita mencoba tadi kan saya sampaikan bahwa kita ini di satu sisi juga ingin membangun ekosistem atau membantu bagaimana perekonomian atau ekosistem ekonomi itu tumbuh gitu ya. Tentunya kontak aja. Kita bisa lakukan karena kan tadi kita ini bisnis Indosat bisnis, Indosat Tokyo bisnis. Jadi memang bukan kayak consumer ya, kayak mobile gitu kan udah paket standar bla bla bla. Kontak aja kita, tim kita mungkin tadi ada masuk website kita, kita bisa bahas di sana. Tapi yang pasti tadi kita mau bangun suatu ekosistem di mana tadi pelaku bisnis bisa engage sama calon customer-nya dengan tepat. Karena tadi kan ROI tadi penting, terutama dengan kondisi yang saat ini tidak menentukan, ekonomi lagi slowdown bla 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 gitu kan. Bagaimana kita bisa membantu itu merupakan juga sesuatu yang penting gitu kan.